saja. Saya bilang sama dia, Syekh, ayo kita keluar, acara sudah selesai. Ditanyanya saya, Mawardi, mana maulidnya? Maulidnya mana? Coba Pak. Saya bilang, itulah maulid, saya bilang. Ceramah itulah yang maulid. Itu bukan maulid, itu Mawardi, itu taklim namanya. Baru dia sadar, kalau itu diam aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib ini kembali kita meneruskan dengan izin Allah kajian kita tentang Syama'il al-Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dirangkum oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, bagi kita pada bulan ini kan bulan Rabiul Awal ini. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang berkenaan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah bulan, sepakat ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal. Bulannya sepakat. Kemudian sepakat ulama mengatakan bahwa Rasulullah lahir hari Senin. Cuman berbeda mereka tanggalnya. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Dia mengatakan tanggal 4 atau tanggal 4. Dia mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Dan banyak yang menguatkan bahwa Rasulullah itu lahir 8 Rabiul Awal. Nah, banyak yang menguatkan seperti itu. Dan sebagian ulama menisbatkan pendapat jumhur ulama itu 12 Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, hijrahnya Rasulullah itu juga bulan Rabiul Awal. Saya pernah menjelaskan di sini kenapa tahun hijriah kita itu dimulai di bulan Muharram. Padahal Rasulullah, sepakat ulama sejarah mengatakan hijrahnya itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Maka apa? Maka ini sudah pernah saya jelaskan. Kemudian ada lagi masalah wafat Rasulullah. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hari Senin. Dan juga bulan Rabiul Awal. Dan dalam hari wafatnya ini, kalau bulannya sepakat, cuman harinya itu berbeda. Tapi kebanyakan ulama mengatakan wafat Rasulullah itu tanggal 10 Rabiul Awal. Ada juga mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka sebagian kritikan orang yang membid'ahkan maulid Nabi, dia bilang bahwa kalian merayakan maulid Nabi itu merayakan
Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal tidak boleh menisbatkan sepakat, padahal ulama tidak sepakat. Padahal tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih kuat, katanya itu hari wafat Rasulullah SAW. Nah, kita kan ketika memperingati Maulid, maka salah satu bentuk peringatan itu adalah memperbaharui rasa gembira, rasa bahagia kita, rasa sukacita kita dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kadang kritiknya, kok kalian berbahagia, padahal itu hari wafatnya Rasulullah SAW. Ini sebagian. Tapi itu ya tidak ya yang namanya perdebatan, polemik. Tentu masing-masing mempertahankan pendapatnya dan mencari dalil. Tapi apakah seperti itu? Ya sebagian terlalu berlebihan. Kemudian ya kalau yang kita lihat memperingati Maulid Nabi, ini ya salah satu masalah Bapak Ibu, ya khilafiyah lah. Berbeda pendapat ulama. Jadi yang jangan dikira masalah ini masalah yang baru dikaji-kaji oleh ustaz-ustaz YouTube itu. Dia bukan sekarang itu masalahnya. Cuma kok dihidup-hidupkan terus setiap tahun dibaca-baca lagi masalah itu. Padahal itu sudah dari lama sekali, dari zaman-zaman sahabat, bukan sahabat tapi zaman-zaman ulama. Para ulama-ulama semenjak adanya Maulid Nabi itu. Tapi yang mengatakan bahawa Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, kalau masuk bulan Maulid kita gembira, berbahagia sebagai rasa syukur kita dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya sebagian mengatakan bid'ah. Ulama-ulama juga. Berarti mengatakan bid'ah Maulid itu Ibnu Taimiyah, ya kan? Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah itu kan disalin oleh ulama-ulama Saudi. Nah, maka ulama Saudi itu termasuklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut orang Wahabi. Nah, jadi Wahabi itu nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu mufti pertama itu dalam kerajaan Saudi. Karena dialah yang telah berjuang dengan raja memerdekakan Saudi itu dari khilafah Utsmaniyah. Pisah. Jadi ini bersama raja. Tapi salah satu jargonnya ketika itu berpisah karena dia menganggap bahwa khilafah Utsmaniyah itu sudah banyak syirik-syiriknya. Sudah banyak penyimpangan. Ya ijtihad lah ya kan. Nah, sehingga mereka berusaha untuk misah. Akhirnya misah dari dari khilafah Utsmaniyah. Tapi ya setelah misah itu dia membawa model sendiri. Artinya mengambil model sendiri dalam beragama. Nah, maka akidahnya disalin oleh Syekh Muhammadul Wahab itu akidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah sebenarnya. Kemudian juga Ibnu Qayyim. Fikih juga begitu. Maka akidah mereka itu disebut akidah salaf. Kemudian mereka sebut akidah ahli hadis, ya. Nah, kadang-kadang dia masih pengikutnya pula mengaku bahwa dia saja yang hanya ahlus sunnah wal jamaah. Di luar itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah tekanan apa ini? Bawahan ini. Kadang begitu kan? Tapi ulama Ibnu Taimiyah sendiri tidak seperti itu. Ya Syekh Muhammad bin Wahab juga tidak seperti itu. Nah itu mereka ulama-ulama dan menjatuhkan pilihan itu biasa. Kerajaan Saudi memilih untuk akidah salaf. Kemudian untuk fikihnya dia pilih sama dengan Ibnu Taimiyah juga, fikihnya juga Hambali. Maka fikihnya Hambali. Maka Saudi itu termasuk negara yang fanatik Hambalinya. Nah, bukti fanatiknya bahwa mazhab Hambali itu diambil alih oleh negara kerajaan. Jadi kerajaan itu yang mengambil alih. Maka semua Hambali. Imam Masjid Haram Hambali, dosen-dosen Hambali, khatib-khatib Hambali semuanya. Buku-buku yang dibaca di seluruh sekolah mereka juga mazhab Hambali. Akidahnya juga begitu.
Sedangkan di dunia Islam ini Bapak Ibu sekalian, sedikit ya untuk perlu kita ketahui, ya di dunia Islam macam-macam. Ada yang kalau akidah Asy'ari, maka kalau kita di Asia Tenggara ini rata-rata Asy'ari. Kemudian di daerah Maroko sana apa juga Asy'ari, yang daerah barat sana. Nah, kemudian juga kalau di Asia Tengah seperti Thailand, Pakistan, Afghanistan, Kashmir, Turki, itu akidahnya Maturidi itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam ini memegang 3 itu. Ada akidah Salaf, ada akidah Asy'ari, ada akidah Maturidi. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya saudara. Ya cuma kadang-kadang datang ya emang mengkaji lah, atau yang penati mendakwa dia saja yang Ahlus Sunnah. Kadang datang Salafi mengatakan dia yang Ahlus Sunnah. Datang Asy'ari mengatakan dia saja yang Ahlus Sunnah. Maka di sini Bapak Ibu, sebenarnya polemik ulama, ya kita pengikut ini usah ikut polemik ulama, itu namanya ulama. Kalau kita ya sudah ikut aja, mana yang mau kita ikut silakan. Dan juga harus menjaga persaudaraan. Termasuklah Bapak Ibu sekalian di dalam masalah Maulid Nabi ini. Maulid Nabi itu Ibnu Taimiyah, dari Ibnu Taimiyah dulu gitu. Mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Bukan sekarang itu. Sekarang itu apa aja itu? Duplikasi pendapat itu. Kemudian menguatkan pendapat itu. Kemudian dalil-dalil yang dibacanya, dia dalil-dalil yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian juga Imam Asy-Syatibi, itu juga membid'ahkan maulid. Tapi banyak ulama membid'ahkan maulid, tapi lebih banyak lagi mengatakan bahwa maulid itu tidak masalah. Ulama juga. Malah salah satu ulama, kalau kita bicara sunnah bid'ah, ulama yang menganjurkan maulid, mengatakan mustahab maulid itu siapa? Rajanya ilmu hadis. Siapa itu? Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Yang menulis buku hadis terbaik. Yang menganalisis hadis terbaik. Dan dia mencapai gelar tertinggi dalam ilmu hadis, namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Bahkan dia membela Maulid Nabi itu, dan bahkan dia mengungkapkan dalil-dalilnya. Maka apa? Salah satu dalil yang diungkapkan oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam mengatakan bahwa Maulid itu dianjurkan, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari juga, hadis sahih, yaitu hadis tentang puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW datang ke Madinah, tiba di Madinah dia dapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka jawab, mereka bukan hanya berpuasa, bergembira mereka di hari-hari itu, di hari Asyura itu. Oleh karena itu, mereka menjawab bahwa mereka itu puasa sebagai mengungkapkan rasa gembira dan syukur mereka bahwa hari Asyura itu hari diselamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka itu hari Asyura. Bebasnya, selamatnya dari kejaran Fir'aun. Berarti apa? Ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah di laut itu ya pada hari Asyura, dan selamat pula Musa dengan Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel, Nabi Musa sendiri berpuasa, Bani Israel juga berpuasa pada hari Asyura. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kita lebih berhak untuk bergembira dengan selamatnya Musa itu daripada Bani Israel. Artinya apa? Rasulullah ikut berpuasa. Dan Rasulullah apa alasan puasa? Mengungkapkan rasa gembira selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam dalil ini? Kalau Rasulullah saja bergembira selamatnya Musa, bagaimana dengan kita umat Rasulullah dengan dibangkitkan dan dilahirkannya Rasulullah? Maka lebih berhak pula kita lebih bergembira. Maka, dan itu hanya tanggal 10 Asyura. Nah, kita kan yaitu setiap hari ataupun bulan lahirnya Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
Banyak sekali ulama-ulama termasuk Imam Suyuti, termasuk Al-Hafiz, ulama-ulama hadis besar yang mengatakan itu dianjurkan maulid. Bukan ulama fikih, saya ulama hadis. Nah, kalau seandainya mereka itu orang-orang yang apa namanya? Karena mereka itu orang-orang yang getol dengan sunnah. Bahkan orang yang paling hati-hati dengan sunnah. Bahkan yang menyeleksi sunnah itu, ini sahih, ini tidak, ini mereka lah. Hafiz al-Iraqi, kemudian juga apa namanya, banyak sekali As-Sakhawi, kemudian juga banyak sekali. Saya pernah membuat daftar nama-nama ulama-ulama besar yang mengatakan bahwa maulid itu dianjurkan, tak ada masalah. Minimal Bapak Ibu, masalah-masalah ini adalah masalah khilafiyah. Tapi sekarang ini saya selalu mengatakan, melihat sekarang ini orang sudah banyak tak kenal dengan Rasulullah. Sekarang arah orang sibuk dengan media-media. Anak-anak muda kita dengan TikTok, dengan media-media sosial, apa-apa mereka lihat. Sehingga mereka tak banyak sekali tak kenal dengan Rasulullah SAW. Bagusnya ya kita buat seperti raja-raja dulu. Raja-raja Islam dulu memperingati Maulid Nabi itu sebulan. Sebulan itu Bapak Ibu, sebulan full. Bagaimana mereka memperingati Maulid? Bukan joget-joget, bukan apa. Tetapi bulan Maulid Rabiul Awal itu dimanfaatkan untuk intens membaca sejarah-sejarah Rasulullah. Umpamanya masjid kita ini. Maka pas mulai Rabiul Awal, mulai hari pertama, tiap malam kita mengkaji. Kalau bisa tiap malam, ada siang. Nanti ada ustaz dibacanya kitab itu terus. Mulai dari bagaimana Rasul sebelum kondisi dunia sebelum Rasulullah lahir, dan mulai dari lahirnya sampai nanti dia menikah dengan Khadijah, sampai nanti dia diangkat menjadi Rasul, dan bagaimana perjuangan dakwahnya, bagaimana dia berjuang di Mekah, bagaimana dia menghadapi tantangan, apa saja ancaman-ancaman yang dihadapinya, kesakitan-sakitan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Setelah itu bagaimana dia pergi ke Taif, setelah itu Isra Mi'raj, bagaimana dia hijrah, bagaimana setelah dia di Madinah sampai wafatnya. Bagus itu kalau dibaca. Seluruh masjid serentak. Kalau bisa nanti dibuat pertandingan-pertandingan. Pidato anak-anak sekolah. Judulnya tentang sejarah Rasulullah. Lomba membuat artikel tentang Rasulullah SAW. Kemudian meringkas buku sejarah-sejarah Rasulullah. Masya Allah kalau ini tampil nanti orang-orang berduit mengasih hadiah. Demi apa? Demi meninggikan Rasulullah SAW. Maka kenallah umat ini. Kan kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana? Kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Bayangkan kita umat Islam ini wajib mencintai Rasulullah. Dan cinta kita bukan sekadar cinta. Bahkan wajib kita mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Lebih kita cintai beliau daripada istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita. Semua yang ada harus Rasulullah yang kita cintai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana umat ini akan mencintai Rasulullah? Dia sendiri tak kenal dengan Rasulullah SAW. Bapak yang hadir ini sekarang, yang rajin ngaji ke masjid ini. Kira-kira anak-anak kita sudah membaca sirah Rasulullah? Sudah berapa tamat oleh anak kita buku tentang sejarah Rasulullah? Itu bagaimana mereka mencintai Rasulullah? Maka minimal Bapak Ibu tidak sepanjang tahun. Maka musim maulid ini kita ambil. Itu Rabiul Awal. Ini bagus juga penguasa-penguasa kalau membuat kebijakan seperti ini. Karena Rasulullah SAW itu Bapak Ibu, dia diutus untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Jadi yang dibawanya itu apa? Untuk membawa kebaikan ke seluruh dunia. Dia bukan hanya uswah, qudwah untuk orang Islam, tapi qudwah untuk manusia seluruhnya.
Dan bukan untuk sebatas orang Arab, tapi lintas suku, lintas bangsa. Dan bukan hanya untuk periode semasa dia hidup, tapi sampai hari kiamat. Itu gimana tidak dibaca secara nanti kadang-kadang satu malam pula cuma tidak pula satu malam ceramah 1 jam peringatan Maulid. Beramai-ramai pula membid'ahkan itu. Jadi kapan lagi dibaca? Diserang-serang pula itu orang membaca-baca, memuji-muji Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah. Ya kita kan peringatan Maulid itu kan ceramah. Ustaz ceramah, judulnya peringatan Maulid. Ya sama ceramah biasa begini. Saya selalu katakan, kalau ceramah Maulid, ceramah judulnya Maulid mengambil momen bahwa itu adalah bulan dilahirkannya Rasul, itu kalian bid'ahkan, maka seluruh ceramah kalian itu bid'ah. Karena tidak ada contohnya dari, apalagi namanya tabligh akbar. Mana ada Rasulullah membuat tabligh akbar? Membuat pula tauhid, 3 macam tauhid judulnya. Mana ada begitu-begitu? Bid'ah semua itu. Kalau memang ceramah Maulid itu dibid'ahkan. Nah, kemudian bentuk Maulid yang dibid'ahkan oleh ulama-ulama itu juga ya tak seperti ya barangkali kita buat. Karena ada namanya Bapak Ibu. Membaca fatwa itu juga butuh keahlian. Di ulama, kadang-kadang ada orang dia tidak pengalaman. Ya. Kadang dia tidak bidangnya. Baca fatwa ulama bid'ah katanya. Diterapkan semuanya. Dia seharusnya bagaimana? Karena fatwa itu ditanya. Maulid yang bagaimana yang sebenarnya yang dibid'ahkan oleh ulama. Itu dicari dulu. Bukan sembarang asal ada judul peringatan Maulid, bid'ah lagi. Karena kan berbeda-beda. Ada yang orang memperingati Maulid itu memang Bapak Ibu lebih hebat, lebih dahsyat pula daripada perayaan Idul Fitri. Kadang-kadang tak tidur mereka malam. Kadang-kadang baca-baca zikir, selawat. Kadang-kadang ada yang sambil menari-nari, bercampur baur. Ini mohon maaf, kadang sambil minum-minum pula. Kadang-kadang ada yang sambil tawaf di kubur. Macam-macam. Hal ini yang diadukan kepada ulama-ulama. Begini orang memperingati Maulid, Syekh begini. Ya tentu Syekh itu memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau yang seperti kita ini, saya sering ceritakan, karena ini pengalaman diri saya sendiri. Dulu ini menyebar di apa ini di share orang, tapi saya tidak mau di share sebenarnya. Ini kan ceramah saya. Jadi pada tahun berapa waktu itu? 93 atau 94 waktu itu. Dosen-dosen kami di Madinah itu ya selalu buat acara, namanya daurah. Pelajaran bahasa Arab dan ya ilmu-ilmu agama. Pada tahun itu yang menjadi fasilitator wir kita ini. Maka mereka datanglah hampir lebih 10 orang lah. 10-20 orang biasanya mereka datang. Dosen-dosen itu musim panas, karena di Madinah kan panas. Musim panas itu mereka libur. Libur itulah diisi dengan dakwah. Membuat daurah. Maka ketika itu wir lah yang fasilitatornya. Saya yang mendampingi syekh-syekh itu yang dari Madinah. Ya fatwa syekh-syekh itu yang ikut Ibnu Taimiyah lah. Karena mereka kembali Syekh Muhammad Abdul Wahab membid'ahkan Maulid Nabi. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa waktu itu, mereka lihat pas bulan Maulid pula. Wardi, kenapa kau biarkan ini masyarakat mau membuat bid'ah memperingati Maulid Nabi ini? Tiap hari saya ketemu dengan saya, Wardi tegur ke masyarakat. Bilang sama mereka itu Maulid itu bid'ah. Ini mereka membuat Maulid. Jadi usil lah gitu. Saya diam aja karena ya ustaz namanya kan. Gini aja lah Syekh saya bilang. Nanti waktu itu di Masjid Taqwa namanya, air dingin. Malam itu memperingati Maulid setelah Isya. Syekh bilang, ini masjid dekat kita tinggal ini, malam nanti dia memperingati Maulid. Saya ajak Syekh nanti ke sana. Syekh nilai sendiri nanti gimana bid'ah yang dilakukan orang itu. Masuklah kita solat Isya berjamaah. Setelah solat Isya, mulailah acara. Duduk masyarakat, ada yang datang solat Isya.
Bagaimana acaranya? Pertama kan ada protokol. Nah, protokol acara pertama baca Quran. Selesai baca Quran, sambutan ketua pengurus masjid, apa yang perlu disampaikan. Setelah itu ceramah. Ustaz ceramah menjelaskan Rasulullah, keagungan Rasulullah, kewajiban kepada Rasulullah. Itu aja. Selesai dia ceramah 1 jam lebih kurang, doa. Setelah doa, bubarlah jemaah. Masih ingat saya, Syekh itu duduk di situ dia. Duduk aja dia. Orang sudah pergi, keluar dia duduk aja. Saya bilang sama dia, Syekh, ayo kita keluar. Acara sudah selesai. Ditanyanya saya, Mawardi, mana maulidnya? Maulidnya mana? Coba Pak. Saya bilang itulah maulid, saya bilang. Ceramah itulah yang maulid. Itu bukan maulid itu Mawardi, itu taklim namanya. Baru dia sadar. Kalau itu diam aja dia. Inilah kadang musibahnya mahasiswa belajar di sana baca fatwa. Itu bid'ah. Diterapkan aja semuanya. Itu kan ceramah, Pak. Kacau sekali. Mana juga Syekh bin Baz, saya itu Syekh Sukron Ma'mun, masih hidup tuh Syekh Sukron Ma'mun. Datang Syekh Sukron Ma'mun ke bin Baz itu. Kemudian bin Baz itu termasuk ulama membid'ah-bid'ahkan maulid. Musim haji datang, dia kena ada masjid bin Baz namanya di Mina itu. Situ dia ngaji. Setiap selesai zuhur, selesai solat, bisa kita menemui dia. Maka Syekh Sukron Ma'mun waktu itu menemui dia. Langsung Syekh Sukron Ma'mun bilang, Syekh membid'ahkan maulid ya, katanya. Kami di Indonesia, maulid itu begini. Dibilang sama-sama Syekh Sukron Ma'mun, yang maulid kami itu ceramah tentang Rasulullah, keagungan Rasulullah, mengingatkan kemuliaan Rasulullah. Itu aja, tidak ada mana lain. Maka apa kata Syekh bin Baz katanya waktu itu? Kamu lebih tahu, kamu kan berilmu. Ya kalau itu kamu lihat tidak ada masalah, ya silakan. Coba. Itulah jawab Bapak Syekh itu. Kalau sekedar ceramah tidak ada masalah. Datang nih yang apa ini? Memang gawat oleh dia. Gaya betul-betul berbuat maksiat kita dibuatnya ceramah maulid itu. Ceramah maulid itu lihatnya wajah kita tuh wajah. Astaghfirullahaladzim. Jangan berlebihan dalam menilai segala-galanya. Membaca fatwa, menerapkan fatwa. Saya yakin itu. Coba diundang Syekh besar di Saudi itu. Undang dia ceramah maulid itu. Artinya dihadirkan dia. Suruh dia nilai. Sama dengan Ustadz tadi itu. Ini bukan maulid, ini adalah tak. Jadi kacau dibuatnya. Maka Bapak Ibu ya, kalau orang sembarang orang berbicara agama, maka rusaknya umat ini kena ustaz-ustaz itulah. Ya kan? Tidak ada ustaz-ustaz itu. Tidak rusak begini umat ini. Datang dia, belum dia bicara, belum rusak umat lagi. Setelah bicara, berserak-serak umat ini dibuatnya. Karena ilmu tadi itulah. Belum waktunya berfatwa. Kemudian menukil fatwa sembarangan. Tidak dimatangkannya ilmunya dulu, baru dibicara. Sekarang membawa gelar-gelar. Sudah gelar doktor ya sudah, tahu semuanya. Mana bisa seperti itu? Di umat ini kacau, jadi terkotak-kotak umat gara-gara hanya masalah-masalah bid. Itu aja dia yang ditonjol-tonjolkan terus. Maka setelah maulid Nabi, bid itu aja kajinya. Di grup-grup itu masalah itu aja. Sehingga umat ini, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya jelaskan. Sebenarnya tidak ada masalah, perbedaan ulama biasa. Maka kita tidak ada yang berlebihan yang dibuat. Maka boleh pelatihan murid sana yang sekedar ceramah, mengingatkan apa. Dan sekarang sudah banyak hayat akibar ulama Saudi itu, kalau sekedar ceramah, menjelaskan, itu tidak ada masalah. Malah itu apa? Dianjurkan. Dan itu termasuk mengagungkan Rasulullah. Dan itu setiap saat, kapan saja. Itulah fatwanya sekarang. Tapi datang yang ini tidak juga mau berubah, karena keras kepala.
Tetap juga begitu. Suka sekalinya menyesatkan orang. Memang hobinya menyesatkan. Nyesat nyalain orang. Kalau nak nyalain orang, dia kayaknya tidak tidur dia. Astagfirullahaladzim. Ini kan penyakit sebenarnya. Ini kelompok seperti ini memang dari Madinah sudah ada. Saya khawatir memang kelompok ini masuk Indonesia, kacau dibuatnya. Betul, masuk kelompok ini ke Indonesia. Karena dari Madinah begitu dulu, nyalain orang aja. Kemudian kalau sudah nyalain orang, dia aja yang benar. Kemudian yang lain, mengelompok lagi. Buat masjid sendiri, buat kelompok sendiri, buat markas sendiri. Seolah-olah dialah yang kemudian membuat nama sunnah. Ini mengapain dia sebenarnya dengan agama ini? Ini macam acak-acak umat ini. Ingat ada yang penatik, ada yang apa? Astagfirullah. Nah, sudah penatik, ada yang salah dengar, ada yang salah tangkap, ada yang salah paham. Hendak dibenarin itu. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meringankan beban-beban umat ini. Beban umat ini serangan dari luar, internalnya sudah bermasalah. Umat ini digerogoti dari mana-mana. Dia masih aja bid'ah maulid Nabi itu aja yang dikaji. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sadarlah suatu saat. Bagaimana Allah sudah tentukan semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada hadis kita. Maka hadis kita kemarin terakhir yaitu tentang hadis-hadis dalam masalah sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatu itu Bapak Ibu bahasa Arabnya apa? Khuf. Khuf itu sepatu. Sepatu ini adalah yang menutup dua mata kaki. Apakah terbuat dari kulit? Ya, biasanya terbuat dari kulit. Kulit sapi, kulit onta, kulit domba. Itu mereka sama, mereka apa? Ya sampai sekarang di kulit banyak sepatu itu. Jadi dibuat dari kulit, kemudian dipakai di kaki dan dia menutup kaki secara sempurna. Jadi tidak ada celah lubang-lubang. Maka kalau ada lubang-lubang dibuat, itu tidak sepatu itu lagi. Nampak kulitnya. Jadi dia menutup kaki termasuk dua tumit, tutupnya sempurna. Maka kalau ada kena sepatu kita, ada memang sepatu itu langsung menutup seperti satu bot kan. Ada yang pakai apa namanya itu? Yang di tengahnya kemudian pakai tali tapi dia menutup seperti sepatu tentara, sepatu polisi, tapi dia menutup dua mata kaki. Itulah yang disebut dengan khuf. Kemudian ini adalah membicara hadis-hadis yang membicarakan tentang sepatunya Rasulullah. Berarti Rasulullah pakai sepatu. Yang pula dibilang nanti Rasulullah telanjang kaki aja kemana-mana. Pakai sepatu dia. Berarti Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pakai sepatu berarti pakai sepatu. Itu tidak ada masalah. Berarti pakai sepatu itu malah dianjurkan. Apalagi kalau kita melihat apa manfaat sepatu. Karena sepatu itu adalah salah satunya menjaga kaki. Supaya apa? Karena kita akan menginjakkan kaki di atas bumi. Dan bumi itu macam-macam. Ada duri, ada Bapak Ibu sekalian kaca, ada menjaga kaki ini supaya selamat daripada segala yang mengancamnya. Itu termasuk ibadah itu. Karena ini kaki ini nikmat Allah yang luar biasa. Apalagi kaki di bawah itu sekarang ditemukan di situ pusat sentral semuanya. Maka sekarang ada namanya pijat refleksi. Rupanya apa? Sentralnya kaki. Mulai dari kepala lagi kaki juga. Bisa orang-orang ahli apa itu menentukan mana kaki. Maka kaki ini dijaga kesehatannya. Maka orang kalau mau orang sehat badan itu, orang-orang tua itu kalau dia masih sehat orang sampai umur, itu kuncinya apa? Kaki. Kaki sehat, maka orang yang teruk itu bermula dari kaki, tulang kaki dah. Kalau kaki sudah bermasalah, itu banyak sakit di atas itu. Maka kata dokter jaga kaki, tumit apa. Kalau kesehatan itu kita jaga,
Maka meratun itu juga menjaga kaki, suka berjalan itu menjaga kaki supaya sehat, menguatkan tulang-tulang kaki. Nah, maka salah satu hikmah memakai sepatu itu yang menjaga kaki itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis ini menjelaskan bagaimana sifat bentuk sepatu Rasulullah SAW. Hadis yang pertama kemarin yaitu hadis 72. Ya bukan 72 ya, hadis berapa kemarin? 60 sekian ya. Kena beda kemarin ya, ada bab yang dihapus di situ karena berulang-ulang. Jadi dari Ibnu Buraidah, jadi dari Buraidah menceritakan tentang sepatu Rasulullah SAW. Apa itu? Ahd annan najasiyya ahda lin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini, bahwa Raja Najasyi mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW dua sepatu. Berarti ini Najasyi menghadiahkan kepada Nabi. Kita kemarin panjang bercerita tentang Najasyi ini. Dia seorang raja yang Kristen dan dia raja di daerah Habsyah. Bahwa Najasyi ini gelar untuk raja-raja Habasyah. Kemarin kita sudah jelaskan namanya kemarin siapa? Ashamah namanya. Ashamah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia memeluk agama Islam. Islam dia. Tapi kata sebagian ulama, Islamnya sembunyi-sembunyi, masalahnya dia raja. Nah, kalau dia iklankan Islamnya terjadi heboh. Macam-macam terjadi, oleh karena itu dia Islam sembunyi-sembunyi dan dia meninggal dalam kondisi muslim. Siapa tahu, Rasulullah tahu itu bahwa dia Islam. Maka ketika dia meninggal, Rasulullah melaksanakan salat gaib. Maka inilah salat, termasuk salat gaib yang pertama dalam Islam, bahwa Rasulullah salat gaib untuk Raja Najasyi. Kemudian tidak mungkin Rasulullah kalau tidak Islam dia. Mungkin Rasulullah SAW salat untuk dia? Tidak mungkin. Kenapa? Salat untuk orang kafir haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh kita mensalatkan orang yang non-muslim. Bahkan apa? Kuburannya pun tidak boleh disama. Ke salah satu nanti kalau ada orang meninggal non-muslim, tidak dilaksanakan secara Islam. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak perlu dikuburkan di perkuburan umat Islam. Dulu bisa nanti. Nah begitu hukumnya. Nah, Rasulullah SAW sholat dia. Berarti Najasyi Islam. Jadi salah satu, karena dia sembunyikan Islamnya, maka salah satu bukti kuat bahwa Islam Najasyi itu masuk Islam karena Rasulullah sholat ketika dia meninggal. Dan Rasulullah tidak mungkin sholat sama orang non-muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, Raja Najasyi ini mengirim hadiah. Biasanya hadiah itu Pak, kalau orang sudah mengirim hadiah sama kita, itu biasanya ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada keterikatan hati. Nah, Bapak Ibu mungkin ngasih hadiah sama orang, benci sama orang itu? Tidak mungkin. Pasti kita. Kenapa kita ngasih hadiah? Berarti apa? Ada rasa kasih sayang, ada rasa hormat. Dia kena hormat, kena sayang, kena cinta, maka dikasih hadiah. Nah, Raja Najasyi mengirim hadiah kepada Rasulullah, berarti dia merindukan Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah. Sampai dia kirimkan secara khusus 2 sepatu. Dan sepatu itu berwarna hitam, aswadaini. Kemudian sajijaini. Sajijaini ini apa? Pekat, hitamnya itu pekat. Kemudian sepatu itu tidak ada ukiran-ukirannya, berarti hitam, murni hitamnya. Jadi situ sajijaini ini yang diterjemahkan oleh ulama, yang dimaksud dengan sajijaini itu adalah tidak ghairu mangkushaini wala sya'ra alaihima. Berarti dia tidak diukir, tidak ada tulisan-tulisan, tidak ada apa campurnya lah. Kemudian tidak ada bulu. Berarti kulit itu sudah dibuang bulunya. Karena ada yang sepatu itu berbulu. Wala sya'ra alaihima. Bapak Ibu sekalian,
istilah sazijaini ini juga kena tidak ada bulu di sepatu itu. Kemudian apa lagi? Fala bisa huma, lalu Rasulullah memakai sepatu itu. Nah, berarti fala bisa huma menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika diberi hadiah, hadiah itu diterima dan hadiah itu dia pakai. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menerima hadiah. Kemudian setelah dia pakai, summa tawadda'a. Jadi dipakainya dulu. Kalau bapak kan berarti kan wuduk dulu baru pakai. Rasulullah enggak. Ketika dia hadiahkan, langsung dia pakai. Setelah dia pakai, dia lalu berwudu. Itu gimana kira-kira itu? Wa masaha alaihima, ketika dia berwudu tiba di kaki, dia tanggalkan lagi? Enggak ditanggalkannya sepatu itu. Lalu dia cuma sapu saja. Sapu itu maksudnya apa? Bekas air. Jadi kalau kita masukkan air ini atau kita tampung air begini atau kita gini kan, bekas air itulah yang kita sapukan. Dan menyapu itu bagaimana? Yang menyapu, yang disapu sepatu itu Bapak Ibu, itu hanya bagian atas saja. Gini kan aja. Lewatkan saja. Jangan digini kan terus sampai ke kaki, itu bukan menyapu. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib mengomentari, kok di bagian atas cuma disapu? Padahal logikanya yang kotor bagian bawah. Karena itu yang menginjak. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalaulah seandainya agama itu pakai akal dengan akal, maka apa? Maka lebih berhak sepatu itu disapu bagian bawah daripada bagian atas. Tapi agama itu jangan diakal-akali. Rasulullah mencontohkan menyapu sepatu itu atas, maka kita sapu bagian atas. Jangan coba-coba itu apa namanya melanggar. Bapak Ibu sekalian, sami'na wa ata'na. Nah, kemudian bagaimana itu Ustaz? Kok dia tiba-tiba sepatu itu datang? Berarti kan langsung dia pakai. Berarti ini menunjukkan bahwa dia gembira sekali. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Ada satu pelajaran di sini. Kalau ada orang menghadiahkan sesuatu untuk kita, ya, apalagi menghadiahkan atas rasa cinta, maka tunjukkan, bahagiakan orang itu. Nah, maka bagaimana membahagiakan? Pakai. Karena ada orang kadang-kadang dihadiahkan pula sama orang. Itu agak kasar namanya. Minimal apa? Sekali dua kali dipakai. Supaya kita juga menyenang. Dan ini juga Bapak Ibu, karena Rasulullah SAW apa? Dalam sebuah hadis, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, supaya kalian saling mencintai. Jadi kalau kita kasih hadiah orang, apalagi orang itu orang kita cintai, orang kita hormati, orang kita segani, orang kita hadiah, pun dipakainya yang kita hadiahkan itu. Gimana? Senang tak? Senang sekali. Dan kita bangga. Dan itu menarik. Kedepannya kita ngasih hadiah lagi gitu kalau dipakai. Tapi coba, 100 kasih hadiah, nak nampak satu. Malas Bapak Ibu ngasih hadiah lagi sama orang. Maka tidak terjadi saling menghadiahkan itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau ada orang ngasih hadiah kepada kita, maka buat seperti Rasulullah. Rasulullah itu halus rasanya. Walaupun kadang-kadang 2-3 kali dia pakai. Nah, tapi begini itu biasanya Rasulullah kalau dia pakai, sudah dipakai nanti ada sahabat bilang, cantik sekali bajumu ya Rasulullah. Padahal itu dapat hadiah. Nah, kalau sudah begitu Rasulullah tidak tidur itu. Nah, kadang pergi pulang dia dibukanya baju itu. Dicarinya tadi yang muji tadi. Sini, ini ambil. Kenapa? Kalau orang sudah memuji baju kita, berarti sudah terikat hati dia kepada sampai halusnya rasa Rasulullah itu begitu. Kita ada begitu. Kita tidak peduli yang memuji. Mau tetes air liurnya. Allahu Akbar. Maka Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demi Muhammad, sesungguhnya engkau itu berada pada akhlak yang sangat agung sekali. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang akhlak tinggi sekali. Jadi banyak sekali pakaian Rasulullah
Setiap dihadiahkan pakainya. Orang-orang pakai itu maksudnya. Orang-orang dihadiahkan macam-macam peci itu hitam, kadang-kadang ada merah, ada baju. Dipakai Rasulullah sekali, dua kali. Setelah itu dihadiahkannya pula kalau ada yang mau. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, pasti Rasulullah terima. Sudah azan ya. Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi setelah Rasulullah menerima sepatu yang dihadiahkan Najasyi itu langsung dia pakai. Jadi segera dia pakai. Ini menunjukkan kepada kita kalau dihadiahkan segera kita pakai hadiah itu, kita tunjukkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia pakai sepatu itu, setelah itu dia berwudu. Kemudian ketika dia membasuh kaki, dia tidak buka lagi, tapi dia sapu. Berarti pertama ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah dalam berwudu yaitu menyapu sepatu. Berarti menyapu sepatu itu adalah salah satu yang disyariatkan. Maka jangan segan-segan. Karena ada orang pakai sepatu, dia segan pula menyapu dia. Kadang dia buka. Kemudian ini diatur oleh Rasulullah. Bapak Ibu, untuk orang yang mukim, untuk orang yang musafir. Jadi kita ini punya dibolehkan dispensasi untuk menyapu sepatu kita walaupun kita bukan dalam musafir. Banyak tentara, dia bekerja dia di kantor dia. Mulai dari pagi dia pakai sepatu, kadang-kadang pulang malam. Perlu dia buka? Tak perlu dia buka. Maka ketika dia berwudu, cukup menyapu sepatu ketika mencuci kaki. Jadi menyapu sepatu itu ganti mencuci kaki. Dan itu dispensasi bagi orang yang pakai sepatu. Kalau dia mukim, diberi dispensasi oleh Allah kalau dia mukim sehari semalam. Di sehari semalam. Kalau dia musafir, 3 hari 3 malam. Dia katakan 3 hari 4 malam. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini adalah disunahkan dan diatur itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sunnah, ini jangan segan-segan pula. Cuman ada syarat-syaratnya. Maka apa syarat-syarat Bapak Ibu sekalian dalam menyapu sepatu? Di antaranya syaratnya sepatu itu adalah betul-betul sepatu kuat dari kulit. Artinya bukan sepatu yang tipis sekali itu. Nah, tapi dia matin dan tidak menyerap air ke dalam. Kalau sepatu kain itu lain lagi itu. Sepatu itu dari kulit. Karena kalau kulit kan tidak masuk air ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, maka itu matin namanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sepatu itu menutup 2 mata kaki. Kalau tidak menutup 2 kaki itu namanya ada 2 kemungkinan. Kalau ada namanya sandal atau sepatu sandal namanya itu. Maka yang Bapak pakai yang di bawah 2 mata kaki itu tidak sepatu itu namanya. Itu sepatu sandal itu. Karena kadang Bapak lipat-lipat di ujungnya itu di ketumit itu. Akan bisa itu buka lagi simpel. Itu tak sepatu itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ulama berfatwa kalau sepatu di bawah mata kaki itu tuh boleh dipakai sedang ihram. Padahal kita kan tak boleh sedang ihram tu pakai sepatu kan? Sepatu yang mana maksudnya? Sepatu inilah maksudnya khuf. Tapi kalau sepatu kita itu na'al namanya. Itu sandal itu. Masuk kategori sandal. Maka banyak ulama kalau itu dipakai tidak masalah. Tapi ada pula yang mengatakan, itu pun nanti ya kita injak bagian
tumitnya supaya dia benar-benar menyerupai sandal, atau dipotong di bagian ujungnya. Menurut saya tidak perlu dipotong. Kalau tidak menutup dua mata kaki, maka itu masih sandal namanya itu. Ya, silakan dipakai. Seperti satu kain-kain yang apa itu kan. Itu tidak ada masalah itu, insya-Allah kalau dipakai dalam ihram. Kemudian apa lagi syaratnya? Ini maka ini diurai oleh sebagian ulama, ditafsirkan ini bagaimana Rasulullah memakainya. Kok Rasulullah tiba-tiba dapat hadiah langsung pakai sepatu itu, setelah dia pakai sepatu malah berwudu. Ketika berwudu dia sapu. Bapak Ibu sekalian, ada syarat yang disebutkan oleh ulama bahwa syaratnya memakai sepatu setelah itu boleh disapu. Ketika awal memakainya itu kita harus dalam kondisi suci. Tidak boleh berhadas. Dia umpamanya sepatu yang boleh disapu itu adalah sepatu yang ketika kita pakai kita dalam kondisi suci, tidak berhadas. Tapi kalau berhadas, maka apa? Wuduk dulu, baru pakai sepatu. Nanti wuduk setelahnya baru boleh nyapu. Itu syaratnya. Itu kalau musafir kita tidak ada masalah. 3 hari 4 malam kita diberi jatah. Rasulullah SAW ketika dia memakai itu, dia dalam kondisi berwudu. Ya barangkali setelah dia pakai beberapa waktu, mungkin lama batal wuduknya, berwuduk lagi. Atau dia memperbaharui wuduknya. Maka ketika memperbaharui wuduknya Bapak Ibu sekalian, langsung dia berwuduk, kemudian dia sapu. Kemudian Bapak Ibu yang disapu, ingat ya, yang disapu itu hanya bagian atas. Kemudian masalah menyapu sepatu ini, sunnahnya itu berdasarkan hadis-hadis dan banyak sekali. Bahkan ulama-ulama hadis mereka mengatakan hadis-hadis tentang menyapu sepatu ini boleh dikatakan hadis mutawatir. Artinya saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Dan setiap generasi-generasi sahabat, tabi'in, itu banyak sekali meriwayatkan itu, sampai dikatakan oleh ulama bahwa hadis-hadis mengenai tentang menyapu sepatu ini itu adalah hadis mutawatir. Sekalipun mutawatirnya bukan lafzi. Jadi mutawatir ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu redaksinya sama, seluruh sahabat dan seluruh yang generasi ulama itu sampai nanti kepada pembukuan hadis itu, Bapak Ibu, meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Salah dicontohkan oleh ulama hadis yang mutawatir lafzi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Semuanya dengan lafaz itu. Dan yang meriwayatkan banyak sekali. Maka dihukum itu namanya apa arti mutawatir? Mustahil menurut akal Bapak Ibu. Orang sebanyak itu meriwayatkan, mustahil menurut akal mereka sepakat berbohong. Artinya apa? Tidak diterima akal itu. Artinya apa? Bahwa hadis itu memfaedahkan kepada kita yakin. Jadi tidak sedikit pun kita ragu lagi bahwa itu benar-benar hadis Rasulullah SAW. Kalau mutawatir maknawi lain, jadi bukan lafaznya, tetapi maknanya. Maka di sini dikatakan bahwa hadis itu mutawatir, maksudnya adalah bahwa masalah menyapu sepatu ini itu mutawatir dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat menceritakan walaupun dalam redaksi yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, bahwa Rasulullah menyapu sepatu. Bapak Ibu sekalian, ini kan sunnah Rasulullah. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Kalau saya tidak sapu, saya pakai sepatu, saya sapu. Setiap saya berwuduk saya buka. Boleh enggak Pak Ustaz? Apakah saya bertentangan sunat? Nah, tidak bertentangan. Karena menyapu sepatu ini keluar dari asal. Asalnya adalah kaki itu dibasuh, kan begitu.
Karena kita pakai sepatu, maka di situ datang Bapak Ibu namanya kemudahan. Karena kalau sempat Bapak Ibu coba lihat sepatu tentara itu, setiap wuduk dia buka, ya kan susah itu. Apalagi talinya banyak. Banyak sekali. Kapan? Maka datang keringanan. Itu keringanan. Berarti itu namanya dispensasi itu. Apalagi Bapak Ibu kalau sering-sering kita masukkan air lagi itu masukkan sepatu. Sepatu akan baunya tidak sedap. La ilaha illallah. Apalagi kulit. Itu jadi masalah. Subhanallah hikmah ya. Maka apa? Kalau kita mukim sehari semalam. Tapi kan nak mengumpul sehari semalam nak buka-buka sepatu. Aku udah musafir 3 hari 3 malam. Itu bayangkan itu. Itu kan cukup itu. Jadi ini maksud saya ini dispensasi. Kalau mau diambil silakan. Kalau tak diambil tak masalah. Tapi jangan kita nanti merasa keberatan karena ini keringanan yang diberikan oleh agama kepada kita. Sekira itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.